Jangan lupa gunakan masker, sering-sering cuci tangan, dan jaga jarak. Selamat malam, dulur-dulur saya sekota Cilegon. Kembali lagi bersama saya Bajie Sinaga dalam editorial Lugasnet di akhir minggu terakhir di bulan Juni 2020. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba mengulas atau memberi penjelasan secara pribadi saya tentang pertemuan beberapa LSM masyarakat dengan anggota Dewan Komisi 2 bersama Asda 2 dan Dinas Sosial Kota Cilegon. Dua isu yang diangkat dalam hearing itu antara isu banjir sama bantuan sosial yang carut marut. Kita akan mendengarkan jawaban dari Dinas Sosial kepada awak media ketika selesai hearing. Demikian jawaban beliau, Kepala Dinas Sosial Kota Cilegon. Ya kan gini, jadi kan memang kita kan harus mengkonsultasikan karena ini kan temuannya adalah DTKS. DTKS kewenangan dari Pusdatin, Kementerian Sosial. Tapi kan apa yang tadi disampaikan, usulan-usulan temuan yang BST melalui kantor pos, sesuai dengan prosedur yang ada nanti akan kita verifikasi validasi, kemudian ada muskel khusus juga. Hasilnya di situ nanti secara berjenjang hasil muskel disampaikan ke Pak Wali dan dari di SK-kan dengan Wali Kota kita teruskan untuk perubahan di DTKS ke Kementerian di Pusdatin gitu, supaya ini yang enggak, ini kan problemnya kan semua yang DTKS kan itu yang kemudian kita menggunakan katakanlah tugas kita untuk kemudian menyelesaikan mengusulkan perubahannya gitu ke Kementerian, karena kalau itu data kita seperti tadi disampaikan Pak Ibrahim Aswadi, itu kan data itu kan selama COVID yang usulan dari Pak RT dan Pak RW itu. Jadi itu pun artinya ketika normal dan hasil evaluasi kemudian data itu akan kita pergunakan untuk basis data ke depan gitu kan. Jadi ini yang kemudian merupakan PR kita juga, kita ingin segera konsultasi supaya pergantian antara mencoret yang layak kemudian mengusulkan yang baru itu sesuai dengan tahapan bahwa periodisasi itu bisa dilakukan sebagaimana aturan 1 April, 1 Juli, 1 Oktober misalkan. Dan nanti 1 Januari yang akan datang itu benar-benar data yang harus divalidasi. Jadi kita masih punya waktu dan kemudian mudah-mudahan ada kebijakan percepatan yang ketika kita mengusulkan dan mencoret itu bisa segera direspon. Oke, ada transparansi data ya Pak nanti Pak ya ke depan? Ya kan harus, data itu kan harus, memang aturannya itu harus segera setiap 3 bulan itu diperbaharui. Jangan sampai penerima bansos itu permanen 4 tahun berturut-turut, masa misalkan menerima terus, sementara yang lain misalkan karena korban bencana tiba-tiba rumahnya ini jadi orang miskin baru, itu kan harus kita perhatikan untuk kemudian itu diusulkan masuk dalam DTKS supaya dapat program bantuan sosial dalam rangka intinya kan bagaimana supaya kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kalau saya melihat jawaban daripada Dinas Sosial ini dan saya mengikuti dalam pertemuan hearing ini, masih ngambang ya. Walaupun demikian ada itikad niat yang kuat dari Dinas Sosial bersama tim ya untuk memperbaiki data-data yang carut marut ini. Saya terima kasih atas Dewan Komisi 2 yang menjembatani pertemuan yang pada beberapa hari lalu antara ASC dan JPKP, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan. Begitu mereka peduli tentang carut marutnya pembagian bansos COVID-19 ini. Di sini saya hanya mencoba membagikan pengertian apa itu DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, ya, yang sempat diutarakan oleh Bapak Ibrahim. KPK menerima laporan di semua kabupaten kota yang ada di Indonesia 514, ternyata baru 286 yang update data terbarukan data DTKS ini. Disinilah muncul persoalan dan Cilegon belum mengupdate data terbarukan.
ini ya. Berikutnya yang diminta oleh rekan-rekan LSM itu, tokoh-tokoh masyarakat itu dalam pertemuan itulah transparansi, keterbukaan itu. Bahkan saya salut dan terima kasih kepada Bapak Asda II yang mengatakan bahwa kami siap terbuka. Bahkan anggaran ini dikatakan anggaran untuk bantuan sosial ini 74 miliar lebih buat Kota Cilegon, baru berjalan 14 miliar ya, baru. Jadi masih banyak lagi dan mudah-mudahan bisa tercover semua harapan kita bersama. Intinya pertemuan antara Komisi 2 dengan sejumlah tokoh masyarakat dengan Pemkot ya Cilegon, mudah-mudahan ke depan ada perubahan. Dan berikut ini tanggapan daripada ASC, Akur Sedulur Cilegon, advokasinya Ibu Silvi. Hari ini yang kita minta klarifikasi dari pemerintah, dan kita juga mengetuk anggota dewan agar jangan diam saja dengan masalah tentang penyaluran anggaran COVID ini. Kalau menurut saya jawabannya masih ngambang karena kita hanya sekedar bicara tanpa data ya. Jadi kita kayak apa gitu. Anggaran selanjutnya Bu, yang dipertanggungjawabkan ini dana miliaran. Siap. Jadi sehingga, tapi tadi ada menyampaikan akan mengirim ke kita, ya nanti kita akan tindak lanjut setelah kita cross check semua. Jadi pada dasarnya ya ASC ini sebagai pendobrak aja, dan kita akan terus monitor dan memantau. Dan kalau memang ada temuan-temuan, ya kita berkoordinasi. Kalau tidak bisa dikoordinasi, kita akan lakukan upaya-upaya hukum. Inilah editorial kita minggu terakhir ini. Salam sehat.